Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib Ahmad, ahlan wa sahlan, mudah-mudahan antum sehat walafiat terus insyaallah. wabarakatuh. Alhamdulillah. Bib, ini mau ngobrol-ngobrol santai masalah tarbiyah ini, Bib. Jadi kan banyak yang nanya-nanya tentang tarbiyah itu, katanya hal yang hilang di akhir zaman ini katanya. Kalau definisi tarbiyah itu kan beda dengan sekedar belajar kan, Bib. Kalau belajar itu kan dari literatur atau dari kitab disampaikan kepada orang yang sedang belajar itu sendiri. Tapi kalau tarbiyah itu kalau katanya Habib Umar, itu yang pernah kita baca Habib dan pernah kita dengar juga, tarbiyah itu adalah mempersiapkan jiwa dan akal untuk tunduk mengikuti syariat. Jadi bagaimana anak itu bukan hanya sekedar tahu ilmunya sholat, syarat rukun sholat, namun juga punya kesadaran untuk gimana sholatnya itu biar khusyuk. Bukan hanya sekedar tahu tentang iman kepada Allah, namun juga bagaimana agar ada motivasi anak tersebut untuk hidupnya itu punya niatan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok ke arah sana tarbiyah itu. Kif kalau menurut antum? Ya, yang mengajarkan pun berbeda dalam agama itu kan ada muallim. Muallim itu orang yang mendidik. Mendidik itu biasanya ya dia sekedar mentransferkan ilmu. Mau itu diamalkan atau tidak mungkin bukan pokok perhatiannya. Namun berbeda dengan murabbi. Saya pernah dengar penjelasan yang indah. Murabbi itu ibarat seperti seseorang yang menemukan seseorang yang kecelakaan di tengah jalan. Ada orang kecelakaan tengah jalan, itu biasanya orang yang sudah niat untuk menolong orang tersebut, dia tidak peduli dengan orang tersebut. Terkadang dibawa ke mobil, mau itu darahnya keluar, mau mungkin orang yang kecelakaan itu mungkin mengeluarkan sesuatu yang kotor dari badannya ke mobilnya, dia nggak akan peduli. Yang penting tujuannya apa? Dibawa ke rumah sakit, diobati supaya sembuh. Nah begitu juga dengan seorang murabbi yang datang ya orang-orang yang kotor. Macam-macam orang ya. Dan di tengah pendidikan atau tarbiyahnya ya terkadang dia menemukan banyak hal yang tidak baik dari orang yang sedang ditarbiyah tersebut. Tapi dia tujuan utamanya bagaimana mengantarkan orang tadi supaya baik. Seperti orang yang kecelakaan tadi dibawa ke rumah sakit, disembuhkan, dan dia tidak peduli proses perjalanan itu, dia mungkin mengeluarkan darah, ngotorin mobilnya, atau bahkan memuntahkan sesuatu ke dirinya, dia nggak peduli. Yang terpenting apa? Nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jadi benar-benar berbeda antara seorang yang hanya sekedar mengajar dan seorang yang memang dia itu fokus untuk mentarbiyah ya. Nah, kita juga sering dengar Beb, jadi dari kisah-kisah orang-orang soleh, utamanya as-salafun as-salihun yang ada di Hadramut. Nah, mereka itu benar-benar fokus dengan urusan tarbiyah ini luar biasa. Jadi setiap ada santri yang datang itu, ya itu dididik dengan benar-benar. Kayak seperti kisahnya Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj. Itu kan seseorang yang datang dari pedalaman, nggak tahu apa-apa. Nah, dibawa sama ibunya ke Tarim. Ketika itu belajar di satu tempat ini, ternyata semua gurunya angkat tangan. Karena ini badui dari pedalaman, dijelaskan apa-apa tuh nggak paham-paham. Akhirnya ini ibu sudah tinggal berapa lama di Tarim, kemudian merasa, wah kok sia-sia ini kayaknya datang ke sini. Akhirnya setelah itu, wah saya bawa pulang aja dah. Sudah biarkan tinggal di kampung jadi badui nggak ada masalah. Ya padahal di sini udah dicoba ternyata nggak bisa. Nah, di tengah perjalanan ketemu sama Sayyidina Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini leluhurnya semua Habib yang marganya As-Segaf itu. Tanya, loh mau kemana? Mau kembali ke kampung. Lah kenapa? Saya sudah ditarim, udah bawa anak ke tempat banyak guru, tapi ternyata nggak ada hasil. Nah, Habib Abdurrahman Segaf, ya usah, biar ikut saya aja. Dibawa, digandeng ke rumah Habib Abdurrahman Segaf. Dari ini orang nggak paham apa-apa sampai menjadi ulama yang besar. Dididik langsung oleh beliau. Bahkan sampai-sampai kalau itu cucunya Habib Abdurrahman Segaf itu punya satu cucu yang baru lahir. Ketika itu kalau itu sudah nangis cucu ini, kemudian diajak lihat Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj ini sedang sholat qiyamul lail, itu di atas itu berhenti nangis ya. Kenapa? Karena lihat khusyuknya itu sampai menjalar. Aura khusyuknya itu sampai menjalar kepada bayi yang sedang nangis. Nah, ini kan yang namanya tarbiyah kan seperti ini kan. Jadi bukan hanya sekedar dia jadi ngerti, namun berubah sifatnya dari yang orang yang nggak paham apa-apa, bahkan mungkin maaf akhlaknya pun juga ketika itu ya akhlaknya orang awam,
berubah karena ditarbiyah oleh Sayyidina Abdurrahman Segaf. Dan mungkin apa banyak lagi kisah-kisah tentang tarbiyah yang sejenis itu mungkin ya Habib? Iya, tarbiyah yang paling penting ya dimulai dari orang tuanya sendiri, karena orang tua itu punya pengaruh besar kepada pendidikan sang anak. Karena anak itu dari mulai kecil yang pertama kali dia pelajari itu kan bukan nasihat, tapi yang dipelajari seorang anak itu apa yang dia lihat. Kalau lihat orang tuanya minum teh, dia kepingin minum teh. Masya Allah. Lihat orang tuanya minum kopi, dia ingin minum kopi. Jadi madrasatul ula, madrasah pertama untuk dia mendapatkan tarbiyah yang mencetak dirinya menjadi seseorang yang berakhlak yang luhur ya dari rumahnya sendiri yang pertama. Oleh karena itu kalau kita mungkin kembali membaca sejarahnya orang-orang soleh, maka pendidikan orang tuanya yang luar biasa, tarbiyahnya yang hebat. Sebagaimana Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal kita kagum dengan hafalan hadisnya yang luar biasa, ilmunya yang luas. Di balik itu ada seorang murabbiyah yang luar biasa, ibunya yang mendidik anaknya mulai dari kecil, istimewa. Lalu kita akan diperintahkan dalam Al-Quran didik anak untuk sholat mulai dari 7 tahun. Imam Ahmad ibnu Hanbal 7 tahun sholatnya sudah di masjid. Masya Allah. Sudah di masjid dan sudah berjamaah. Bahkan beliau menceritakan di musim dingin itu sebelum subuh ibu saya bangunin saya. Kemudian memanaskan air untuk wudhu. Kemudian saya dipakai pakaian yang dingin, mantel, kemudian ditutup telinga saya dan diantarkan oleh ibu saya ke masjid. Masya Allah. Jadi tarbiyah. Mungkin bisa jadi ibunya juga kalau biarkan anaknya jalan sendiri nanti takut di jalan ketemu sama teman dan lain sebagainya, sebagaimana Mufti Syafi'i di Mekah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sampai tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke haraman Mekah sendiri. Masya Allah. Karena takut mungkin yang namanya anak kecil di tengah jalan ketemu anak bermain, maka ibunya antarkan sampai ke masjid dan ibunya tunggu sampai Imam Ahmad bin Hanbal selesai dan pulang ke rumahnya. Nah, dari kecil sudah mengenyam tarbiyah yang seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau di kotanya kedatangan ulama besar, maka beliau itu menginginkan berangkat ke masjid itu bisa jadi 2 jam atau 3 jam sebelum Jadi sebelum majelis dimulai. Bahkan beliau menceritakan dahulu ada salah seorang ahli hadis yang besar datang dan itu mengajarnya ba'da subuh. Dan beliau ingin berangkat sebelumnya 2 atau 3 jam. Karena apa? Zaman dulu mungkin nggak ada pengeras suara. Kalau datangnya terlambat bisa duduk di paling akhir nggak dengar suaranya. Tapi ibunya melarang, namanya anak masih kecil, dilarang sama ibunya untuk berangkat di sepertiga malam terakhir lah, takut di tengah jalan ada sesuatu yang ganggu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan karena perintah ibuku saya sudah berangkat. Jam 3-4 malam masih kecil. Sudah punya himmah yang besar seperti itu untuk menuntut ilmu. Tapi karena ibunya ngelarang, ada khawatir, maka akhirnya beliau mentaati perintah ibunya. Nah, ini kan tarbiyah yang luar biasa. Makanya kalau kita baca sejarah hidupnya orang-orang soleh, kita akan kagum. Rabi'atul Adawiyah itu masih kecil, ayahnya bawa makanan ditanya, ini halal atau haram? Karena keadaan keluarganya yang miskin kan, ayahnya sampai menjawab kalau ini haram sudah halal bagi kita karena kekurangan, karena keadaan yang darurat. Dan apa yang akan kau perbuat kalau ini sampai haram? Apa yang akan kau perbuat? Tapi Rabi'ah yang masih kecil itu sudah bisa menjawab, lebih baik saya sabar akan rasa lapar di dunia daripada saya harus bersabar atas siksanya Allah di neraka. Allahu Akbar. Itu jawaban yang luar biasa dari anak yang masih kecil. Nah, ini kan tarbiyah mulai dari rumah. Dari rumah dia beranjak dewasa sudah luar biasa. Sebelum dia mendapatkan guru-guru murabbi-murabbi yang mencetak dirinya lebih berkualitas. Masya Allah. Berarti memang jadi fokus tarbiyah pertama itu dimulai dari rumah tangga itu sendiri ya. Dan jadi bagus sekali Beb tadi, Masya Allah, luar biasa. Jadi anak itu belajar dari yang dia lihat bukan yang dia dengar. Ini sekedar nasihat itu nggak cukup kalau untuk pendidikan anak. Tapi juga harus kita perhatikan juga berarti teladan kita kepada anak itu sendiri. Kayak Imam Syafi'i kan juga sama Beb. Jadi kan dididik juga peran ibunya kan luar biasa. Jadi intinya kalau bisa kita simpulkan, keberkahan orang tua itu bisa sampai kepada anak ya. Keberkahan orang tua itu bisa sampai kepada anak. Jadi sebelum kita berpikir punya anak yang soleh, berarti kita harus mensolehkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu juga kalau beliau tuh mengisahkan pendidikan ibunya kan juga luar biasa. Beliau dari kecil kan tinggal di daerah Qasam, kemudian ketika pindah ke Sewun, kemudian di situ untuk pindahnya aja itu nunggu isyarahnya para ulama ketika itu. Dan nunggu isyarah para ulama, kemudian setelah akhirnya tinggal di Sewun, yaitu berada di lingkungan yang bagus. Kalau pengaruh lingkungan sendiri ya, pengaruh lingkungan sendiri, jadi orang tua lingkungan juga mempengaruhi juga ya. Pasti. Selain daripada orang tua, tentunya yang namanya pendidikan yang bagus ya dimulai dari orang tua yang bagus itu sendiri.
Dan juga mungkin yang nggak kalah pentingnya kita juga harus memperhatikan lingkungan di mana anak kita berada. Makanya al-jar qabla dar, pilih tetangga sebelum memilih rumah, itu kan juga untuk mencari lingkungan yang terbaik untuk anak. Nah, Imam Syafi'i itu lahirnya kan di Gaza. Karena sekarang ini jalur Gaza itu yang sering konflik antara Palestina sama Israel itu. Itu lahirnya di sana. Kemudian ketika usia 2 tahun, menurut kitab sejarah yang kita baca, itu dipindah ke Mekah, suruh pindah ke Mekah. Kenapa? Karena alasannya orang-orang ngasih tahu anakmu ini nasabnya mulia. Karena kan sambung ke datuknya Nabi Muhammad. Jadi bukan kembali ke Rasulullah, tapi sambung ke datuknya Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya pindah ke Mekah karena untuk mencari lingkungan yang mulia. Akhirnya jadilah seorang Imam Syafi'i, jadi murid Imam Sufyan, dari murid Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan lain sebagainya. Dan untuk sekarang ini, jadi dengan adanya HP, adanya teknologi HP itu, kemudian anak-anak sekarang ini kan lingkungannya sebenarnya bukan di luar rumah, tapi yang ada di dalam HP-nya. Ini caranya agar orang tua memberikan kesadaran lingkungan yang bagus itu, itu yang jadi PR sekarang ini. Gimana orang tua itu bisa meyakinkan anaknya bahwasanya lingkunganmu itu ya duduk bersama orang soleh, jadi bukan hanya sekedar lihat HP-nya itu tadi. Saya kira juga orang tua juga harus mencontohkan. Karena terkadang orang tua yang memerintahkan anaknya melakukan sesuatu, tapi orang tuanya nggak melakukan. Maka anak mungkin lebih merasa ini hal yang dia menyepelekan, nggak begitu nganggap. Ya, orang tua nyuruh ke masjid, tapi orang tua nggak ke masjid ya. Ya bukan berarti orang tua tidak terus memerintahkan, tetap itu dianjurkan orang tua memerintahkan walaupun dia tidak mengamalkan. Akan tetapi mungkin lebih maksimal kalau orang tuanya juga mencontohkan. Sebagaimana dulu salah seorang guru di Mesir, kalau tidak salah Syekh Al-Ghazali, kan ada guru, salah satu ulama Mesir yang dijuluki Syekh Muhammad Al-Ghazali itu ya. Beliau pernah ditanya bagaimana kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat, ada orang yang ninggalin sholat, maka kata beliau tarik tangannya bawa dia ke masjid, ajak dia sholat. Jadi bukan hanya diperintahkan tapi dicontohkan. Juga ada sebuah pepatah mungkin, ya, kadang ucapan-ucapan yang baik itu kan juga membuahkan kepribadian yang luhur di diri seorang anak. Ada seorang anak dulu bilang sama kakeknya, kayak ada tukang sampah datang di depan. Dia bilang itu bukan tukang sampah, itu orang yang membersihkan sampah kita. Kita yang tukang nyampah, tapi dia yang membersihkan. Jadi pendidikan hal yang kecil-kecil itu ngefek untuk seorang anak itu beranjak menjadi seseorang yang akhlaknya baik, budi pekertinya luhur. Yang terkadang ya orang tua mungkin menggampangkan tarbiyah ini sampai akhirnya tanpa sengaja dia yang mendidik anaknya untuk tidak baik. Kayak terkadang secara tidak sadar ya, banyak orang tua yang mungkin dia malas menemui tamunya ketika ada yang ngetuk pintu rumahnya, anaknya bukanya bilang, ya dicari sama fulan, bilang ayah nggak ada. Jadi sebetulnya orang tuanya malah mendidik anaknya untuk berdusta. Jadi yang ngajari berdusta justru orang tua. Justru orang tua sendiri. Tapi ketika anaknya berdusta, orang tuanya marah. Padahal dia tidak sadar pendidikan itu datang dari orang tuanya. Maka rumah itu sangat-sangat harus diperhatikan dalam pendidikan di dalam rumah, karena itu tarbiyah pertama yang menjadikan identitas anak lah, identitas seorang anak. Jadi kembali ke masalah rumah tadi, mungkin ini jadi satu PR bersama ini, utamanya kita yang ada di zaman sekarang ini, zaman now ini, gimana kita menghidupkan tarbiyahnya orang-orang soleh yang terdahulu. Kayak dulu kita masih ingat anak itu kalau maghrib sudah harus ada di rumah. Itu ternyata itu sunnah Nabi. Jadi jangan sampai anak-anak kecil itu ada di luar rumah ketika waktu maghrib, karena nanti ada setan atau jin, itu kan ada dalam hadis. Ternyata itu tarbiyah itu yang kita anggap dulu ternyata sepele, ternyata penting. Karena sekarang ini kalau anak maghrib nggak di rumah, berarti mau nggak mau sholat maghribnya telat. Terus sholat maghrib itu berarti anak itu sudah nganggap enteng sholat, dan itu penyakit. Dan dulu kita takut maghrib belum di rumah itu sudah takut. Iya. Ini kalau antum masih ingat, dulu kita kecil kan main bareng. Kecil sama-sama rumahnya. Saya sama Bapak Ahmad ini rumahnya ada di Ngurawan, daerah Ngurawan itu tetangga. Itu kalau kita kecil main bareng jam 5 itu sudah pulang semuanya itu. Takut jangan sampai adzan maghrib kita nggak ada di rumah. Adzan maghrib kita nggak ada di rumah. Dan tarbiyah itu sekarang udah mulai, bagi kita yang belajar, dulu kan bagi kita yang mengalami, ini kita dulu maghrib, sebelum maghrib kita sampai rumah, mandi. Saya itu kadang kita pergi ke Masjid Riyadh,
Saat maghrib di sana. Kita masih ingat imamnya dulu Habib Anis. Habis itu kita ngaji Quran. Setelah itu nanti Isya salat jamaah, itu baru kita pulang. Walaupun pulangnya sambil jalan ya sambil main, tapi tarbiyahnya itu kan jelas. Jadi maghrib dan Isya antara kita semuanya ada di masjid. Zaman sekarang sebagian orang bukan hanya tidak ada rasa takut kalau maghrib belum di rumah, malah mungkin sama sekali tidak ada anjuran seperti itu dibagi sebagian orang. Sebagian orang ya. Jadi mulai perhatian dengan urusan yang paling remeh, sholat ini dulu. Jadi sholat maghrib, dan maghrib ada di rumah, berarti mau nggak mau sholat maghribnya kan ada awal waktu. Kemudian orang-orang dulu juga perhatian dengan bangunkan anaknya sholat subuh. Anaknya itu sudah umur 7 tahun, ya anak dibangunkan sholat subuh. Bahkan saya pernah mendengar satu nasihat yang luar biasa. Jangan biasakan kalau kamu nyuruh anakmu tidur, nak tidur besok sekolah. Jangan, akhirnya anakmu tidur karena pikirannya besok pagi sekolah. Tapi nak tidur besok pagi sholat subuh. Jadi tidurnya anakmu itu mikir akhirat. Jadi bukan hanya sekedar urusan dunia. Tarbiyah sunnah juga ya. Saya pernah baca beberapa anjuran daripada para ulama. Ketika menasehati atau ngasih tahu anak, maka sambungkan anak itu kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memang dalam hadisnya kan memerintahkan alimu auladakum salasa khisal, dalam riwayat yang lain adibu ya. Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. Salah satunya yang pertama mencintai Nabi kalian. Nah, itu mungkin menjadi tarbiyah yang luar biasa kalau anak mulai dari kecil ketika dia mau makan dengan tangan kiri diajarkan jangan pakai tangan kiri, itu nggak disukain sama Nabi. Tapi pakai tangan kanan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika anak mau minumnya pakai dengan duduk karena itu sunnahnya Nabi. Ketika mau melakukan segala sesuatu, anak itu dikembalikan Nabi. Jadi anak tercermin, oh saya itu harusnya melakukan sesuatu, ya itu sesuai dengan apa yang dilakukan sama Nabi. Ngikutin Nabi Muhammad. Jadi akhirnya dari kecil dia sudah mengidolakan. Idolanya Nabi Muhammad. Begitu sudah mengidolakan Nabi Muhammad, maka anak itu akan aman. Karena dia tidak melakukan sesuatu, karena cinta ini hebat. Cinta ini biasanya orang yang mencintai seseorang, dia nggak mau kehilangan kekasihnya. Atau dibenci sama kekasihnya. Nah cintanya anak sama sang Nabi tadi yang mengidolakan Nabi Muhammad, dia akan berusaha tidak melakukan sesuatu yang buat sedih kekasihnya. Jadi setiap dia mau melakukan sesuatu ada timbangannya. Ini kalau saya ngelakukan ini bikin Nabi sedih nggak? Atau justru Nabi malah bahagia? Nah dengan pendidikan seperti itu akan menjadikan anak kita punya timbangan di dalam akalnya, dalam hatinya melakukan sesuatu dengan apa yang dilakukan sama Nabi, dicontohkan sama Nabi, atau membuat Nabi Muhammad bahagia dan meninggalkan yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kiranya mungkin perlu penting mulai dari kecil anak kita sudah kita jadikan anak kita itu mengidolakan Nabi Muhammad. Karena mengidolakan orang lain yang nggak jelas saja gampang kok. Dengan apa ya? Dengan apa yang ada dalam HP ini. Setiap hari dilihat, lama-lama ngefans, jatuh cinta sampai jadikan foto profilnya tokoh idolanya. Terus sampai ke bawa mimpi juga akhirnya. Nah kalau orang yang biasa saja nggak jelas saja bisa diidolakan sampai sedemikian rupa, apalagi manusia yang sempurna. Nabi Muhammad SAW. Berarti pasti ini lebih mudah. Orang tuanya juga harus mengidolakan Nabi dulu, berarti ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya nggak bisa ngasih. Kalau kita pengen anak kita mengidolakan Nabi Muhammad, ya kita dari sekarang kita juga mengidolakan Rasulullah SAW. Memang tarbiyah mahabbah itu memang idealnya harus dimulai dari anak masih kecil ya. Anak masih kecil. Nah, kayak berapa yang kita baca itu, Beb. Jadi anak-anak kecil itu yang ada di Hadramaut terutama itu kumisnya belum tumbuh rata-rata sudah pernah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi karena betul-betul orang tua itu bisa menggambarkan Nabi dalam keseharian anak sampai anaknya itu akhirnya benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Seperti kisahnya Syekh Muhammad Al-Majdub ada di kalamnya Habib Ali itu, anak ini dari kecil dipanggil sama bapaknya, kamu sumpah 1 hari jangan maksiat sama Allah. Mana awal takut, 1 hari aja. Ini 1 hari bisa, senang bapaknya, diapresiasi lah. Sumpah 3 hari nggak maksiat, 3 hari nggak maksiat. Akhirnya setelah itu sumpah lagi 7 hari tidak maksiat. Akhirnya sampai 1 bulan. Terus begitu akhirnya anak ini masih kecil, ketika ada rombongan ke Madinah pengen ikut ke Madinah. Kenapa? Pengen ketemu dan ziarah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang tua bingung, masih kecil. Itu perjalanan ke Madinah kan perlu waktu yang lama.
Nggak sekarang naik pesawat titipkan orang kan gampang. Ini dulu repot. Bahaya juga. Bahaya di perjalanan, mungkin ada perampok, ada binatang buas dan lain sebagainya. Orang tua akhirnya bingung, tanya-tanya ke banyak ulama, akhirnya dapat jawaban yang melegakan hatinya. Tanya anakmu, kalau dia pengen ke Madinah karena ikut-ikutan orang-orang yang dengar tentang Madinah, kamu larang aja. Tapi kalau dia ke Madinah karena rindu dengan Nabi Muhammad, maka rindunya itu akan menuntunnya dan menyelamatkannya. Tanya anak itu, kenapa pengen ke Madinah? Oh, saya rindu dengan Nabi Muhammad. Zah, diizinkan berangkat. Sampai akhirnya anak itu kota Madinah, dan anak ini tinggal di kota Madinah, akhirnya belajar di sana, dan anak ini akhirnya mendapatkan hubungan yang istimewa dengan Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar mimpi dengan Nabi Muhammad, tapi juga bisa yaqadhah berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi tarbiyah mahabbah itu memang harus dimulai sejak anak itu masih kecil. Ini Masya Allah memang masalah tarbiyah luar biasa. Yang sangat penting. Ya, peran orang tua yang sangat penting. Al-Quran kan juga disebut wa kana abuhuma salihah. Berarti kesolehan orang tua itu bisa berpengaruh sampai kepada anak. Berarti kita kadang-kadang harus juga berpikir begini ya Habib ya. Ketika kita ini mendapatkan keberuntungan atau kenyamanan hidup, itu mungkin juga jasanya orang tua kita itu mungkin. Karena orang tua kita yang dulu ibadah, kita kan ibadahnya ya masih dalam tanda kutip. Tapi hidup kita kok dapat keberkahan, berarti itu mungkin bisa jadi jasa orang tua kita juga. Kita juga harus sering-sering banyak ya, sebagai orang tua sering-sering banyak membaca sejarahnya orang-orang soleh, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Apalagi sekarang bukan hanya membaca ya, sarana untuk mendapatkan informasi itu luar biasa banyaknya. Saya beberapa waktu yang lalu juga dapetin cuplikan video yang disampaikan oleh Habib Segaf Baharun. Masya Allah. Dalam haulnya Habib Hasan Baharun, beliau menceritakan bagaimana ayah beliau mendidik anak-anaknya. Kata Habib Segaf Baharun itu kalau ayahnya beliau Habib Hasan Baharun itu kedatangan tamu, maka anak-anaknya semua disuruh berkhidmah kepada tamunya, yang bawakan makanan, bawakan minumnya. Sampai anak-anak itu mulai dari kecil, kadang kalau ada tamu, wah ada tamu lagi, ngerepotin karena mereka yang bekerja. Tapi di balik itu ada tarbiyah yang luar biasa. Bagaimana ikramul dhaif, bagaimana beliau mencetak anak-anaknya menjadi orang-orang yang tawadhu. Padahal beliau punya pesantren, bisa jadi yang datang itu orang tuanya wali murid, yang biasanya anak pimpinan pesantren itu dihormati, tapi justru anaknya mengabdi di situ. Masya Allah. Ada tarbiyah mulai dari kecil, tawadhu dan lain sebagainya. Dan beliau mengatakan ini semua yang beliau dapatkan semua tak lain hasil daripada tarbiyah ayahnya di waktu kecil. Jadi manfaatnya pasti dirasakan, sadar atau tidak sadar di kemudian hari pasti akan merasakan bagaimana tarbiyahnya orang tua yang soleh. Masya Allah. Kalau yang ada gini, kalau orang kan sekarang mungkin merasa bingung untuk mentarbiyah, merasa dirinya bukan ulama. Terus gimana kalau pengen punya anak yang menjadi ulama? Tentunya kan bisa juga kan? Cari seorang murabbi bisa. Imam Al-Ghazali ayahnya bukan seorang ulama, tapi karena barokah kecintaan ayahnya kepada ulama, maka anaknya akhirnya menjadi seorang ulama. Jadi apapun profesi kita, apapun keadaan kita, kalau kita punya niat yang kuat anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan kita menempuh jalan-jalan tarbiyah ini, maka insya Allah akan memudahkan semua jalannya insya Allah.